Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya guys. Jujur aja deh ya, ngerasa dikhianatin tuh nusuk banget. Bukan cuma soal dia selingkuh doang, tapi lebih ke rasa dikhianatin, dianggap nggak penting, dan kamu, or kita semua, berasa kayak orang bego yang dimainin. Rasanya tuh kayak harga diri kamu ditampar, kayak semuanya diambil alih, dan kamu mulai ngeraguin penilaian diri sendiri. Tapi nih ya, cara kamu nanggepin momen kayak gini tuh bukan cuma nentuin hubungan kamu, tapi juga nunjukin siapa kamu sebenarnya. Sayangnya banyak orang tuh malah kebawa emosi, minta-minta balikan, bahkan ngemis perhatian, dan itu justru hal yang harus kamu hindarin banget. Sekarang tuh dunia pacaran udah beda guys. Power play makin kelihatan, semua serba cepet dan serba ada. Cewek atau cowok, dua-duanya sekarang dikelilingin banyak pilihan, godaan, dan notifikasi DM yang gak ada abisnya. Sosial media bikin selingkuh makin gampang dan makin susah dilacak. Tapi inget ya, itu semua bukan alasan buat dia ngelakuin hal gak setia, dan bukan berarti kamu harus duduk manis sambil nerima semua itu. Kamu harus mulai mikir pakai strategi, bukan pakai perasaan doang. Ini soal jaga harga diri kamu, nilai kamu, dan masa depan kamu. Kamu di sini bukan buat nangis kejer karena orang yang udah gak respect sama kamu. Kamu di sini buat belajar ngadepin situasi ini dengan kepala dingin dan ngambil kendali penuh. Mau dia selingkuh secara fisik, emosional, atau sekadar bohongin kamu di belakang, yang penting sekarang langkah kamu harus jelas dan terkontrol. Dan FYI, ini bukan tentang balas dendam, bukan juga soal drama petty yang gak penting. Ini soal kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jadi orang yang gak gampang digoyang cuma gara-gara satu orang, seberapa cantik atau cakepnya pun dia. Jadi kalau kamu udah capek jadi orang yang selalu reaktif dan pengen mulai jadi orang yang dewasa dalam nanggepin semua ini, tenang. Sama-sama kita bakal bahas step by step. Satu gerakan pasti, satu keputusan yang bijak, sampai kamu benar-benar balik berdiri di atas kaki kamu sendiri. Oke, let's break it down teman-teman. Langkah pertama yang paling krusial, terima kenyataan, jangan ngeles. Banyak orang pas tahu diselingkuhin tuh refleksnya langsung denial. Ah, masa sih? Kayaknya nggak kayak gitu deh. Atau, mungkin dia cuma lagi mabok. Mungkin itu cuma temen. Ya elah, stop guys. Kamu ngelindungin perasaan kamu sendiri tuh wajar. Tapi kalau udah sampai ngibulin diri sendiri, itu bukan healing. Itu jebakan Batman. Sakit itu sementara. Tapi denial bisa bikin luka batin yang nggak kelar-kelar. Faktanya nih ya, kebanyakan orang yang selingkuh itu nggak asal-asalan. Nggak ada tuh kepleset dikit. Bahkan yang selingkuh secara emosional, kayak chatting manis-manis di belakang kamu, itu udah mulai dari niat dan kebohongan. Jadi kalau kamu nemu dia DM-an, flirting, atau bahkan udah sampai tidur bareng orang lain, percayalah, itu bukan kecelakaan, itu keputusan. Dan semakin kamu nyari alasan buat ngebela dia, makin hilang power kamu. Kamu jadi bukan orang yang punya batasan, tapi jadi orang yang gampang dimainin. Ingat ya, orang bakal terus ngelakuin hal yang sama kalau mereka tahu nggak ada konsekuensinya. Rasa hormat itu lahir dari sikap tegas, bukan dari omongan doang. Tapi bukan berarti kamu harus ngamuk-ngamuk, teriak, banting barang, atau bikin drama. Itu bukan kekuatan, itu cuma ego yang meledak. Justru power sesungguhnya tuh datang dari sikap tenang. Yang kamu butuh bilang ke diri sendiri cuma satu. Dia selingkuh. Gua nggak bakal ngelawan fakta itu. Gua bakal ngadepin. Dan satu hal penting banget nih, ini bukan salah kamu. Banyak orang mikir, apa gua kurang baik ya? Apa gua kurang perhatian? Padahal kadang dia selingkuh bukan karena kamu kurang, tapi karena dia emang nggak punya kontrol, nggak punya kedewasaan, atau nggak punya integritas emosional. Jadi stop nyalahin diri sendiri. Pilihan dia buat selingkuh, itu cerminan dari karakter dia, bukan nilai diri kamu. Begitu kamu bisa benar-benar nerima kenyataan tanpa drama, tanpa denial, di situ titik balik kamu dimulai. Karena selama kamu masih nyangkut di fase ngarep penjelasan, ngarep klarifikasi, kamu bakal muter-muter di situ terus. Padahal kenyataannya udah jelas, dia selingkuh. Itu udah jadi closure-nya, udah nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, setelah kamu bisa berdiri tegak sambil bilang ke diri sendiri, gue nggak akan dibego-begoin lagi. Di situ kamu udah masuk ke mode comeback. Bukan dengan nangis lebay, tapi dengan tenang, sadar, dan siap ambil langkah yang benar. Langkah kedua,
ngadepin dia tanpa drama. Kamu udah tahu dia selingkuh? Sip, sekarang waktunya kamu ngomong. Tapi ingat, ini bukan saatnya kamu nangis-nangis, marah-marah, atau maki-maki nggak jelas. Justru itu yang dia harapin, biar fokusnya pindah dari kesalahan dia ke reaksi kamu yang lebay. Dan kamu nggak mau main di skenario murahan kayak gitu kan? Pas kamu konfrontasi, jangan kayak orang panik. Hadapi dengan tenang, tatap matanya, dan omongin sekali aja, jelas dan langsung. Kamu nggak butuh penjelasan, karena alasan dia nggak akan bikin kamu ngerasa lebih baik. Mau dia bilang kesepian lah, bingung lah, nyalahin kamu lah. Semua itu cuma alasan buat nutupin fakta kalau dia yang salah langkah. Bukan tugas kamu buat ngertiin pengkhianatan. Yang penting dari konfrontasi ini bukan buat dapet jawaban, tapi buat nunjukin kamu punya kendali penuh atas situasi. Kamu bukan korban yang merengek, tapi orang yang udah tahu semuanya dan gak takut ngambil sikap. Kamu bisa bilang gini, misalnya, gue tahu apa yang kamu lakuin. Gue gak di sini buat debat. Gue cuma mau kamu tahu, gue ngeliat kamu apa adanya sekarang, dan gue gak bakal mentolerir ketidaksetiaan. Udah, gitu aja. Gak usah lebay. Justru ketenangan kamu itu yang bikin efeknya kerasa. Dia ekspektasinya kamu bakal rusuh, tapi kamu kasih dia dinginnya kenyataan. Dan ingat, pasti bakal ada drama balik. Bisa aja dia menyangkal, mewek, ngerengek, atau malah nyalahin kamu. Tapi kalau kamu udah lihat bukti yang cukup, jangan ikut masuk ke sirkus emosinya. Kamu bukan babysitter buat rasa bersalah dia. Fokus kamu sekarang cuma satu, jaga martabat kamu sendiri. Konfrontasi ini penting banget karena jadi garis pemisah antara nggak tahu dan nggak mau diam lagi. Banyak orang tuh udah tahu pasangannya selingkuh, tapi milih tutup mulut, berharap semuanya bakal balik kayak dulu. Dan itu bahaya. Itu ngasih sinyal ke dia kalau kamu nggak berani speak up. Dan begitu dia nangkep sinyal itu, habis. Bukan cuma hubungan kamu yang hancur, tapi juga respect dia ke kamu. Jadi ingat, ini bukan soal cari closure, bukan juga soal nyari ribut, ini soal harga diri. Kamu nunjukin kalau kamu bukan orang yang bakal diem aja saat dilecehin, kamu ngadepin, kamu ngomong, kamu tegas, dan kamu cabut dengan kepala tegak. Karena di akhir cerita, yang bakal dia inget tuh bukan omelan kamu, tapi ketenangan kamu pas kamu bilang, gue udah cukup. Alright mas mbak sekalian, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yang paling berat tapi juga paling penting. Ini dia bagian yang sering bikin banyak orang gagal move on. Langkah ketiga, langsung cabut, nggak pakai nunggu-nunggu. Nah ini nih yang sering bikin orang kepleset. Udah tahu diselingkuhin tapi masih aja mikir, tapi gue masih sayang, gue bingung harus gimana, atau malah, gue takut kehilangan dia. I mean please deh. Begitu dia mutusin buat selingkuh, otomatis dia juga udah mutusin buat gak layak ditemenin kamu lagi. Udah, gak usah mikir panjang, gak usah nunggu penjelasan, gak usah ngasih kesempatan kedua, apalagi drama, kita coba perbaiki ya. Kamu tinggalin, dan kamu lakuin itu sekarang juga. Kenapa harus cepet? Karena makin lama kamu bertahan, makin besar peluang kamu buat ngajarin dia satu hal. Kalau nyakitin kamu itu nggak ada efek sampingnya. Dia nyelakain kamu, tapi kamu masih stay. Wah, kamu ngasih sinyal kalau dia bisa ngulang lagi, dan kamu tetap di situ. Itu bukan cinta, itu kelemahan yang dibungkus kata sayang. Dan di dunia sekarang, yang godaannya segambreng dan loyalitas makin langka, orang yang nggak bisa cabut dari hubungan toksik tuh bakal kelihatan gampang digasak. Kamu jadi disposable. Ingat ya, cabut itu bukan buat ngehukum dia, tapi buat ngelindungin diri kamu sendiri. Orang yang udah selingkuh tuh udah nunjukin siapa dia sebenarnya. Dan kalau kamu masih nekat bertahan, hidup kamu bakal dipenuhi ketakutan, curigaan tiap dia pegang HP, mikir aneh-aneh tiap dia keluar malam, overthinking terus tiap notif masuk. Itu bukan cinta, itu stres. Dan pelan-pelan, itu bakal ngerusak kamu dari dalam. Dan cabut tuh nggak harus pakai adegan sinetron. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah jelasin ini itu. Kamu bukan HRD yang harus ngasih exit interview. Kalau kamu udah konfrontasi dan dapat kepastian dia emang selingkuh, selesai. Langsung pamit, jaga harga diri, putus kontak, dan mulai hidup baru tanpa dia. Jangan buang waktu buat mikir, tapi gimana kalau nanti dia berubah? Atau, gue nyesel nggak sih kalau ninggalin dia sekarang? Udah jelas dia nyakitin kamu, ngapain mikir skenario palsu? Banyak orang mikir kalau cabut itu tandanya mereka kalah. Salah besar. Justru pas kamu cabut, kamu menang.
karena kamu milih harga diri kamu sendiri daripada perasaan sesaat. Dan here's the plot twist. Pas kamu bener-bener ninggalin dia, di situ justru dia baru mulai respect lagi sama kamu. Tapi sayangnya, udah telat. Karena sekarang kamu udah jadi versi diri yang gak bisa dia pecahin. Kamu gak hancur, kamu malah naik level. Emang, cabut itu sakit. Apalagi kalau kamu udah bareng lama, punya banyak kenangan, udah keburu invested. Tapi ingat, rasa sakit itu bagian dari pertumbuhan. Dan ini rasa sakit yang akan ngedorong kamu buat nggak lagi ngasih tempat buat orang yang nggak tahu cara ngehargain kamu. Karena gini ya, nggak ada yang namanya tetap bareng setelah diselingkuhin, tanpa ending penuh kecurigaan, dendam, dan luka batin. Tiap dia senyum lihat HP, kamu curiga. Tiap dia telat pulang, kamu gelisah. Itu bukan hubungan. Itu penyiksaan emosional versi slow motion. So, mulai sekarang, jadi orang yang bisa ninggalin. Jangan jadi orang yang ngerengek minta dimengerti. Jangan jadi orang yang pura-pura buta padahal udah ditusuk berkali-kali. Jalanin hidup kamu dengan kepala tegak. Itu baru kekuatan. Itu baru power. Itu cara orang kuat ngadepin pengkhianatan. Dan itu yang bakal bikin kamu jadi pribadi yang jauh lebih keren dari sebelumnya. Oke guys, masuk ke langkah keempat nih, yang juga sering banget dilanggar. Cut off semua kontak, total, bersih, tanpa sisa. Jangan setengah-setengah, jangan ngecek-ngecek, jangan sok-sok, cuma mau tahu kabar. Putus semua kontak, beneran putus. Bukan masih follow IG-nya dikit atau cuma mau tahu dia udah makan apa belum. Habis kamu cabut, kamu harus bener-bener hilang dari semesta dia. Bukan buat nyakitin dia, tapi buat jaga kewarasan kamu sendiri. Soalnya, makin kamu kasih celah buat dia masuk, makin kamu ngebiarin dia main-main sama perasaan kamu. Banyak yang bilang, gue masih pengen komunikasi buat penutupan yang baik, atau gue nggak mau musuhan. Eits, jujur aja deh, kamu tuh sebenarnya berharap dia balik, kan? Pengen dia nyesel, ngejar-ngejar kamu lagi, bilang I'm sorry. Nah, itu dia jebakannya. Kamu pikir kamu sembuh, padahal kamu masih ngegantungin hati kamu di dia. Dan itu bikin kamu stuck, nggak maju-maju. Kamu kayak orang lagi kebakar tapi masih betah naruh tangan di api. Cut off itu artinya, nggak ada chat, nggak ada call, nggak usah lihat story, nggak usah ngeliatin feed IG-nya sambil galau. Dia udah nusuk dari belakang. Sekarang giliran kamu buat nyelamatin diri. Dan kalau dia tiba-tiba ngehubungin kamu lagi, dengerin nih, cuma karena dia kangen. Bukan berarti dia benar-benar nyesel. Kadang orang yang selingkuh tuh balik bukan karena cinta, tapi pengen lihat apa dia masih punya kuasa atas kamu. Nggak usah ditanggepin. Langkah ini tuh kunci buat kamu ngambil lagi kendali atas pikiran dan emosi kamu. Pas kamu udah nggak dengar suara dia, nggak lihat notif dari dia, fokus kamu otomatis balik ke diri sendiri. Luka mulai sembuh, kabutnya mulai hilang, dan pelan-pelan kamu ngerasa hidup kamu naik lagi levelnya. Dan ketenangan kayak gini tuh mustahil didapetin kalau kamu masih connect sama orang yang udah nginjek harga diri kamu. Orang yang masih keep in touch sama mantan yang selingkuh tuh biasanya masuk ke siklus setan. Hari ini kamu bales chat dia karena dia bilang kangen, besok kamu udah ketemuan lagi, terus tahu-tahu kamu balik ke lubang yang sama. Endingnya, kamu ngerasa hampa, dia ngerasa menang, dan kamu kehilangan rasa hormat ke diri sendiri. Udah kayak nonton sinetron yang endingnya nggak pernah berubah. Dan percaya deh, diam itu senjata paling sadis tapi paling elegan. Bukan diam penuh dendam ya, tapi diam yang kuat. Kamu nggak harus blokir dia biar kelihatan cool. Kamu cukup berhenti respon. Kalau dia nelpon, nggak usah diangkat. Dia ngechat, nggak usah dibales. Biarin dia ngerasain absennya kamu. Dan percayalah, dia bakal ngerasa banget. Ini bukan soal gengsi. Ini soal harga diri. Kamu nggak ngeghosting buat bikin dia sakit, tapi karena kamu tahu kamu pantas dapat yang lebih baik. Orang yang bisa nutup semua jalur setelah disakitin itu adalah orang yang lagi bangun fondasi baru yang jauh lebih kuat. Dan kadang, diam kamu tuh bisa lebih nyakitin daripada semua kata-kata marah yang pernah kamu ucapin. No contact itu bukan buat bikin dia nyesel, tapi biar kamu nggak nyesel karena masih ngasih dia ruang di hidup kamu. Karena kamu pantas dapat yang lebih sehat, lebih jujur, lebih tulus. Dan kali ini, biar diam kamu yang ngomong. Kamu udah move on, brosis. Dan dunia harus tahu. Oke, brosis. Kita lanjut ke langkah kelima nih. Dan ini salah satu jebakan paling licik abis diselingkuhin. Jangan pernah ngerasa kamu harus saingan sama orang ketiga. Jangan mau tanding sama orang yang jadi selingkuhannya.
Sumpah, ini kesalahan yang sering banget kejadian. Begitu tahu siapa orang ketiganya, kamu langsung ngebandingin diri. Dia lebih ganteng cantik ya? Dia lebih tajir? Gayanya lebih keren? Apa sih yang dia punya sampai pasanganku pindah haluan? Nah itu dia jebakan Batman-nya. Cara mikir kayak gitu tuh lebih nyakitin diri kamu sendiri daripada diselingkuhin. Stop. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke siapapun, apalagi ke orang yang bahkan mungkin nggak tahu dia dijadiin selingkuhan. Bahkan bisa jadi dia juga korban manipulasi. Atau dia tahu, tapi bodoh amat. Either way, dia bukan masalah kamu. Kamu nggak usah saingan sama siapapun buat balikin harga diri kamu. Kamu nggak kalah guys. Kamu cuma diselamatin dari orang yang nggak tahu cara ngejaga. Gini ya, kalau seseorang ninggalin kamu demi sensasi sesaat atau demi perhatian orang lain, itu bukan karena kamu kurang. Itu karena dia yang kurang ajar dan nggak punya kendali atas emosinya sendiri. Orang yang punya nilai diri nggak akan sembarangan selingkuh. Dia bakal ngobrol, cari solusi, atau cabut dengan elegan. Tapi kalau dia selingkuh, ya berarti dia emang lemah dan nggak dewasa. Dan inget ya, kamu bukan harus rebutan orang yang udah ngehianatin kamu. Itu nggak gentle. Itu nggak elegan. Itu desperate. Mau kamu menang pun, kamu dapat apa? Dapat orang yang udah ngebuktiin, dia bisa ninggalin kamu kapan aja. Serius deh, itu bukan piala. Itu bom waktu. Biasanya, orang yang diselingkuhin suka kepancing emosi kalau mantannya pamer-pamerin pasangan barunya. Ngepost di story, nongol di tongkrongan, bahkan nyindir-nyindir dikit lewat temen. Tujuannya? Jelas, mancing reaksi kamu. Biar kamu panas, biar kamu gerak, biar dia ngerasa masih punya kontrol atas kamu. Jangan kejebak. Kalau kamu bereaksi, kamu kayak bilang, iya, kamu menang. Justru yang paling nyakitin buat dia adalah saat kamu gak bereaksi sama sekali. Kamu cuek, kamu fokus hidup kamu sendiri, kamu glow up, kamu sibuk, kamu jadi versi paling keren dari diri kamu. Dan diem, itu powernya. Orang yang punya value gak bakal rebutan orang. Kenapa? Karena dia tahu, dialah hadiahnya. Gak ngejar, tapi ngeganti. Gak ngemis, tapi ningkat. Fokus upgrade diri. Biarkan progres kamu yang ngomong. Gak usah posting balasan. Gak usah adu-aduan. Biar waktu yang buka mata mereka. Lama-lama si orang ketiga juga bakal sadar siapa sebenarnya yang dia dapetin. Dan percayalah, biasanya bukan sesuatu yang worth it. Jadi, buat kamu yang lagi di posisi ini, jangan fokus ke orang yang jadi selingkuhannya. Fokus ke diri kamu. Grow in silence, win in peace. Karena pas dia masih muter-muter di drama yang dia ciptain, kamu udah jauh ninggalin itu semua. Kamu lagi bikin hidup baru yang lebih tenang, lebih tulus, dan pastinya bebas dari pengkhianatan. That's how you win. Tanpa tanding. Oke, kita masuk ke langkah 6, dan ini udah bukan tentang dia lagi, tapi tentang kamu sendiri. Bukan cuma ngebangun hidup baru, tapi ngebangun ulang diri kamu dari dalam keluar. Bangun ulang diri kamu, bukan cuma hidup kamu. Jadi gini, abis kamu jalan pergi, cut kontak, dan gak ikut-ikutan drama adu gengsi, fase berikutnya bukan sekadar move on, tapi lebih ke, gua harus jadi versi terbaik dari diri gua sendiri. Banyak orang tuh abis disakitin malah lari ke distraksi. Nge-gym tiap hari, cari pasangan baru cepet-cepet, pamer-pamer di medsos seolah-olah udah bahagia. Tapi jujur aja, itu semua cuma tampilan luar doang. Dalamnya masih amburadul. Penyembuhan yang bener tuh datang dari dalam, dari momen-momen sepi. Kamu duduk sama rasa sakitnya, kamu resapi, kamu pahami, dan pelan-pelan kamu ubah itu jadi bensin buat upgrade diri kamu. Karena gini, diselingkuhin itu nggak cuma soal kehilangan dia, tapi soal sadar, ternyata kamu udah ngasih hati kamu ke orang yang gak layak nerima. Itu realita yang nyakitin, tapi sekaligus wake up call. Jangan ditolak, jangan ditutupin, gunakan. Mulai bangun ulang diri kamu dengan introspeksi jujur. Tanyain ke diri sendiri, apa yang gue toleransi padahal sebenarnya gak layak? Red flag apa yang gue pura-pura gak lihat? Di mana titik gue nurunin standar cuma biar hubungan tetap hidup? Ini bukan nyalahin diri, tapi buat bertumbuh. Begitu kamu udah tahu titik lemahnya, kamu bisa jadi lebih kuat. Bukan cuma susah buat diselingkuhin lagi, tapi juga susah buat digoyangin lagi. Habis itu, baru masuk ke disiplin. Ambil alih waktu kamu lagi. Bikin rutinitas sehat.
Olahraga bukan buat balas dendam, tapi buat jaga waras dan fisik. Rapihin keuangan, bikin target, pelajari hal baru, lakuin hal-hal yang bikin kamu bangga sama diri sendiri, tanpa harus diupload. Setiap jam yang kamu pakai buat upgrade diri kamu, itu satu langkah menjauh dari bayang-bayang masa lalu. Sampai akhirnya, dia nggak relevan lagi di kepala kamu. Nah, satu hal lagi yang sering kelupaan, bangun ulang nilai kamu. Tahu dengan pasti tipe orang kayak gimana yang gak akan kamu izinin masuk lagi ke hidup kamu. Tahu juga, kamu pengen jadi sosok kayak apa dalam hubungan nanti. Karena makin kamu ngerti diri sendiri, makin gampang kamu nemuin orang yang klik, bukan cuman yang seru di awal doang. Dan terakhir, jangan buru-buru pacaran cuman buat nunjukin gue udah move on. Itu jebakan juga. Masuk ke hubungan baru pas hati kamu masih bocor tuh kayak ngecat tembok retak. Awalnya kelihatan bagus, tapi lama-lama keretakan muncul juga. Nikmatin masa sendiri. Rasain heningnya. Pulihin semua luka sampai bener-bener sembuh. Baru deh, kalau kamu udah stabil, siap buka hati buat yang baru. Ingat, fase ini bukan soal bikin dia nyesel. Kecil banget itu goalnya. Fase ini soal bikin kamu jadi orang yang kamu sendiri banggain. Pengkhianatan bisa jadi bikin kamu hancur, atau bikin kamu jadi orang yang gak akan pernah bisa dihancurin lagi. Pilihannya ada di tangan kamu. So, bangun diri kamu dengan bijak. Terakhir dan gak kalah penting. Kita masuk ke poin ketujuh ya. Jangan pernah balikan sama orang yang udah nyakitin kamu pakai cara paling hina. Selingkuh. Jangan pernah nerima dia balik. Titik. Ini nih ujian pamungkasnya brosis. Ketika kamu udah jalan pergi dengan elegan, cut kontak, gak ngemis, dan sibuk upgrade diri kamu. Biasanya nih, dia bakal muncul lagi. Gak hari ini, gak minggu depan mungkin, tapi nanti dia bakal nyolek lagi. Tiba-tiba ngechat, minta maaf, bilang nyesel, katanya baru sadar betapa berharganya kamu setelah kehilangan. Klise banget kan? Tapi hati-hati, momen itu yang nentuin apakah kamu kuat beneran, atau balik ke lubang yang sama. Dengerin baik-baik, jangan pernah nerima orang yang udah ngehianatin kamu. Gak peduli seberapa banyak dia nangis, minta maaf, atau janji udah berubah. Karena sekali kepercayaan kamu diinjak sambil dia ngaku-ngaku masih pasangan kamu, ya udah, selesai. Loyalitas tuh bukan game yang bisa di-pause terus lanjut lagi pas dia udah bosen main di tempat lain. Sekali dia selingkuh, ya berarti dia udah ngebunuh kepercayaan itu. Banyak orang balikan karena nggak kuat sendiri. Mereka pikir, kalau dia balik, berarti dia nyesel, berarti gua menang. Padahal, itu jebakan Batman. Karena yang bikin dia selingkuh, entah karakter yang buruk, emosi yang gak stabil, atau kurang respect, itu semua masih ada. Maaf doang gak cukup. Dan even kalau dia berubah beneran pun, kamu gak akan pernah ngeliat dia sama lagi. Setiap kali dia telat pulang, kamu curiga. Setiap HP dia nyala, jantung kamu ikut deg-degan. Itu bukan hubungan, itu penjara emosi. Dan ini yang lebih gawat. Kalau kamu balikan, kamu kasih sinyal ke dia, dan orang lain juga, bahwa kamu gak punya standar. Bahwa kamu bisa dikhianatin dan tetap balik. Dan parahnya, kamu kasih sinyal ke diri kamu sendiri, bahwa kamu gak cukup kuat buat ninggalin orang yang nyakitin kamu. Itu bukan cinta. Itu bentuk ninggalin harga diri kamu sendiri. Jangan heran kalau dia balik dengan versi paling manis. Ngomong kenangan, bilang kangen, nostalgia masa-masa indah, mungkin nangis juga. Tapi ingat ya, emosi bukan bukti perubahan. Air mata nggak sama dengan pertobatan. Dan nostalgia nggak cukup buat nutupin luka yang dia bikin. Justru, saat kamu nggak nerima dia balik, kamu ngajarin satu hal penting. Setiap tindakan punya konsekuensi. Kamu tunjukin bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar. Dan itu bikin kamu jadi tipe orang yang susah dilupain. Karena kamu punya respect ke diri sendiri meskipun sakit. Jadi pas dia muter balik, jangan marah. Cukup diem. Atau kalau kamu harus jawab, cukup bilang, semoga kamu bahagia, tapi gue udah lanjut. Dan beneran lanjutin hidup kamu. Gak pakai drama, gak pakai second chance. Karena orang yang balikan sama tukang selingkuh gak cuma kehilangan harga diri, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Dan gak ada satu orang pun yang pantas bikin kamu kehilangan itu semua. Sebagai penutup teman-teman sekalian, diselingkuhin tuh emang sakit. Tapi yang bikin kamu beda itu bukan rasa sakitnya, tapi gimana kamu ngerespon. Kamu bisa aja hancur, atau kamu bisa bangkit dan ambil alih hidup kamu.
Terima kenyataannya. Hadapi dengan kepala tegak, cabut tanpa ragu, potong semua koneksi. Jangan ikut main drama. Bangun ulang diri kamu. Dan yang paling penting, jangan pernah nerima dia balik. Begitu caranya kamu hadapi pengkhianatan di zaman sekarang. Bukan pakai tangis, tapi pakai power, arah, dan pride. Ingat, loyalitas itu bukan diminta, tapi udah seharusnya ada. Dan kalau udah rusak, kamu nggak punya kewajiban apapun. Selain kasih, dia keheningan kamu. Oke, segitu aja dulu ya buat hari ini. Semoga kalian suka, sehat selalu, harinya menyenangkan. Dan seperti biasa guys, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.